yang menurut teman-teman aku kayaknya bagus deh di area itu. Saya ambil contoh ya. Jadi ini ada area karir. Karir itu berarti tentang profesi ya, tentang pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Ada area mental. Wah, ini apalagi kalau di anak muda sekarang ini mental itu menjadi sangat penting khususnya generasi Gen Z. Ada istilah mental health gitu. Nanti saya akan cerita sedikit tentang itu. Bagaimana mental health sekarang ini menjadi isu yang sangat banyak dibahas khususnya untuk generasi muda. Terus kemudian ada lagi tentang financial, ya tentang keuangan tentunya ya. Kondisi keuangan teman-teman gimana nih? Surplus apa defisit, gitu ya. Terus kemudian dari sisi personal development, pengembangan diri, apakah teman-teman ngerasa sepanjang 2023 sampai 2024 awal ini, teman-teman pengembangan dirinya lebih baik apa tidak? Kemudian dari sisi kesehatan, physical, gitu ya, semakin sehat atau malah justru semakin banyak sakit-sakitan. Kemudian dari sisi spiritual, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan pemaknaan diri kita, gitu ya. Itu apakah semakin bagus atau kita semakin tidak mengenal diri kita nih, gitu ya. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah tentang sosial, hubungan kita dengan makhluk lain, dengan relationship dengan keluarga, relationship dengan uh, teman sejawat, relationship dengan banyak orang semakin ke sini semakin baik atau malah semakin renggang gitu ya. Dan yang terakhir dengan tentunya family dalam konteks cinta. Ya, apakah kemudian komunikasi, koneksi dengan anggota keluarga semakin baik atau semakin tidak gitu. Nah, teman-teman nanti boleh lakukan sendiri sebuah proses sederhana ini dulu. Saya akan ngajak teman-teman 2-3 menit ya, saya akan diam sejenak di mana dalam 2-3 menit itu saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk merenung dulu. Ya, karena sekali lagi kita berharap bahwa uh, pertemuan kita hari ini bukan cuma satu arah, Anda hanya mendengar, tapi Anda juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan nanti kalau mau ikut sharing, dipersilahkan. Ya, saya akan kasih waktu 2 menit dulu, Anda berikan skor ya, dari 1 sampai 10 di masing-masing area ini. Harapannya nanti dari sini kita bisa mengambil sebuah insight. Siap ya? Silahkan untuk dimulai terlebih dahulu. Biar nggak sunyi-sunyi banget, saya kasih musik ya. Oke, Mama Feeling skala 7. Oke, terima kasih ya. Skala 7 itu di aspek yang mana? Karena setiap aspek. Jadi ada yang rendah dan kita nggak sama gitu ya. Ada di satu bagian skalanya bagus, ada di bagian lain skalanya mungkin kurang bagus. Oh, turun kata Mama Feeling 2019, 2004, flashback 5 tahun, mundur skala 10. Kasih ya Mama Feeling. Oh, Mas Nizar malah lengkap ini ya. Ada yang 9, ada yang 3, ada yang 8, ada yang 7. So, hidup kita naik turun ya teman-teman, up and down. Dan harapannya dari sini teman-teman sudah bisa mulai menilik nih. Saya kayaknya perlu bikin resolusi di area mana ya. Sesuatu yang itu penting buat saya untuk saya perjuangkan. Ya. Nah, sekarang saya pengen mengajak teman-teman untuk lihat lagi dari proses ini ada 3 kemungkinan.
ya. Kemungkinan yang pertama adalah bisa jadi hidup kita itu posisinya ada di angka 7 sampai 10. Ini artinya hidup kita lagi thriving, teman-teman. Thriving itu artinya apa? Ada proses peningkatan di sana. So, congratulations buat teman-teman yang ngerasa bahwa 1 tahun ke belakang ini itu hidupnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Khususnya di aspek-aspek yang angkanya 7 sampai 10. So, congratulations buat teman-teman. Tapi bisa jadi kita nggak selamanya semua aspek kehidupan kita ada di fase ini, bukan? Ya, ada di fase yang kemudian 4 sampai 6 mungkin. Ini yang kita sebut fase struggling. Struggling kenapa? Karena hidup kita mengalami stagnasi. Naik enggak, turun juga enggak. Mungkin teman-teman ada yang ngalami kehidupan seperti itu. Misalnya di aspek kesehatan. Perasaan saya lebih bugar, lebih sehat enggak, tapi lebih buruk juga enggak. Kesehatan saya gini-gini aja gitu. Saya sih pengennya misalnya badan lebih ideal, tapi ya enggak juga. Tapi lebih gendut juga enggak juga gitu. Jadi pokoknya kesehatannya sama sih. Nah, itu namanya struggling, artinya ada stagnasi. Ya, karena pada dasarnya kan manusia perlu untuk selalu improve, improve, dan improve gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah bicara tentang angka 1 sampai 3. Ini yang kita sebut sebagai suffering. Suffering artinya bisa jadi kita mengalami penurunan. Kita mengalami sesuatu yang tidak sama, tidak puas dengan kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Tadi ada yang sharing juga, ada yang kehidupannya turun, karena bisa jadi kita mengalami proses yang tidak lebih baik dibandingkan 5 tahun sebelumnya, misalnya begitu. So, apapun yang teman-teman alami, apapun yang teman-teman rasakan, satu hal yang mau saya sampaikan adalah hidup itu akan selalu up and down, hidup itu akan selalu mengalami fase di mana kita tidak selamanya prosesnya bagus. Tapi tentunya kita perlu punya semangat untuk terus memperbaiki. Kita nggak pengen hanya menyerah dengan keadaan itu, kita pengen punya semangat untuk memperbaiki. Nah, itulah yang kita sebut berdaya. Berdaya adalah ketika kita punya energi, motivasi, kemampuan untuk akhirnya memperbaiki hidup kita di masa depan. Itu yang mau kita bahas. Nah, menariknya adalah dari masing-masing ini, dari ketiga area ini, setiap orang itu mengalami masa-masa sulit. Ya, kita tahu ya, kita pasti mengalami masa-masa sulit yang bisa jadi itu nggak mudah bagi kita. Dan itu yang membuat kita seringkali merasa nggak berdaya. Nah, pertanyaannya yang nggak berdaya itu maksudnya apa sih? Gitu. Orang yang tidak berdaya itu adalah ketika dia sudah tidak memiliki kendali atas masalah yang dia hadapi lagi. Itu yang kita sebut sebagai tidak berdaya. Kalau dalam bahasa kerennya, orang-orang nyebutnya adalah powerless atau alias orang-orang yang sudah hopeless gitu versi saya. Jadi definisi tidak berdaya itu bisa berarti powerless, yang dia sudah kayak kehilangan power terhadap masalahnya, dan ada yang disebut sebagai hopeless atau sudah mulai putus asa terhadap masalahnya. Itu yang kita sebut tidak berdaya. Nah, pertanyaannya adalah ketidakberdayaan ini positif apa negatif, teman-teman? Tentunya negatif ya, bukan suatu pertanyaan itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa efeknya, teman-teman, kalau ketidakberdayaan ini tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah? Nah, saya mau minta tolong teman-teman tulis di kolom chat dong. Kalau keberdayaan ini kita teruskan dan akhirnya tidak kita kendalikan, kira-kira efek yang terjadi apa ya? Nah, silahkan. Teman-teman, depresi, oke, terima kasih Mbak Rahayu. Ada lagi kah yang lain? Apa kira-kira efek yang mungkin akan terjadi? Stres, oke. Apalagi kira-kira? Sejauh apa yang teman-teman bisa bayangkan? Kalau ketidakberdayaan ini tidak segera disadari dan tidak segera diubah, jadi powerless-nya ini, hopeless-nya ini tidak segera diubah, maka apa sebenarnya yang kebayang efek yang terjadi pada dirinya sendiri ataupun bisa kepada orang lain? Kata Mas Nizar marah, putus asa, kurang gairah, loyo, kurang semangat. Oh, kalau ini kayaknya kurang makan, Pak. Kalau kurang gairah, loyo, kurang semangat, sepertinya perlu Pasti nutrisi ya, Pak. bus itu saya butuh bus itu Iya, maksudnya apa? butuh apa? Bus loh kayak sport system apa namanya? Support system. Ya, oke. Butuh support system. Tidak semangat punya hidup, tidak punya semangat hidup. Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih ya. Ini aktif dalam memberikan chat ini seru gitu ya. Jadi diskusi kita bisa dua arah
Dan terima kasih sekali ya bagi yang sudah aktif. Nah, saya akan sampaikan dulu bahwa ternyata apa yang teman-teman sampaikan ini benar sekali. Dan kita lihat bahwa ternyata ketidakberdayaan ini kalau dikelola bisa menimbulkan 4 efek, teman-teman. Ya, efeknya itu ada efek yang paling kecil sama efek yang paling berbahaya. Jadi tingkat level efeknya itu berbeda-beda. Efek yang paling kecil itu namanya adalah rejection. Satu bentuk ketidakberdayaan di level terendah itu kita sebut sebagai rejection. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ketika rejection ini nggak bisa dikendalikan atau tidak bisa kita ubah, maka akan meningkat menjadi distraction. Ya, kalau rejection itu lebih disebut penolakan. Kalau distraction udah ngerusak, ya. Lebih tinggi lagi terjadinya aggression. Sudah melakukan proses agresi. Dan lebih tingginya lagi akhirnya termination. Ya, kita bahas satu persatu ya supaya teman-teman kebayang bahwa ketidakberdayaan ini bisa berbahaya dan berdampak buruk dan banyak orang tidak notice. Tadi kita sudah sepakat bahwa ketidakberdayaan itu artinya adalah hopeless atau powerless. Seseorang yang sudah tidak memiliki kendali lagi terhadap masalahnya. Jadi efeknya apa? Yang pertama yang disebut sebagai rejection. Orang yang tidak berdaya biasanya ciri-ciri yang pertama itu akan menolak, ya, akan menolak bahwa dia itu adalah salah satu penyebab dalam masalah tersebut. Nah, ini kalau dalam bahasa sederhana, Anda mungkin mengenal istilah playing victim, ya, atau merasa dirinya sebagai korban dari orang lain. Nah, ciri-cirinya apa sih, Mas Andra, orang yang seperti itu? Sederhana sekali. Yang pertama adalah mulai punya kebiasaan sering menyalahkan orang lain. Nah, teman-teman nanti tolong lihat dan di sekeliling Anda atau mungkin juga dalam diri kita refleksi, apakah kita belakangan ini hidupnya mulai sering nyalain orang lain atau mungkin menyalahkan situasi. Nah, itu hati-hati, itu bibit awal munculnya ketidakberdayaan. Karena di kepalanya dia itu berarti sudah nggak muncul solusi itu. Munculnya adalah siapa yang perlu kusalahkan, siapa yang perlu kujadikan kambing hitam. Nanti misalnya nih teman-teman punya masalah dengan rumah tangga. Langsung di kepala nih, oh ini gara-gara suami, oh ini gara-gara istri, ini mertuaku sih, ini sih gitu ya. Kalau kita sudah mulai jago dalam menyalahkan orang lain, hati-hati kita sudah mulai masuk di level pertama ketidakberdayaan. Yang kedua adalah sering melakukan excuse atau penolakan alasan ketika dia diminta untuk berubah atau diminta untuk ambil tanggung jawab. Oh, kan saya nggak bisa, kan saya kerja, kan saya ngurus ini. Harusnya itu bukan kerjaan saya dong, gitu. Nah, kita sering menolak itu dengan beragam alasan. Maka hati-hati kalau kita sudah mulai jago memberikan alasan, itu tanda kedua bahwa kita sudah mulai tidak siap untuk menghadapi masalah tersebut. Tidak siap untuk akhirnya mengubah keadaan. Itu yang kita sebut sebagai rejection. Terima kasih Mbak Neni, selamat datang. Terus kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri yang paling sering ketika orang itu sudah mulai tidak memiliki keberdayaan adalah ketika dia diminta untuk dikoreksi gitu ya, ketika dia dikasih feedback, sering melakukan justifikasi. Loh, saya kan begini soalnya gini, saya kan itu. Jadi membuat pembenaran terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibenarkan. Ya saya melakukan ini saya karena begini, saya melakukan ini karena begini. Jadi ketika dirinya dikasih feedback itu sudah resisten. Nah, sekarang kita lihat dulu di yang pertama nih teman-teman. Apakah Anda sudah mulai menemukan orang-orang di sekitar Anda yang sudah mulai jago dalam 3 urusan ini? Jago itu artinya apa? Sudah sering banget. Bahkan itu menjadi habit. Nah, ini kalau disimpulkan, ini yang kita sebut sebagai playing victim. Atau senang banget berperan sebagai korban. Nah, kira-kira kalau orang yang seperti ini, dampaknya apa untuk hidup dia, teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. Satu, hobi banget nyalain keadaan atau nyalain orang lain. Pandemi disalahkan, Jokowi disalahkan, terus kemudian semua pokoknya salah aja gitu ya. Terus kemudian apapun itu selalu ada ruang yang disalahkan. Yang kedua,
ketika dirinya yang harus yang dia diminta tanggung jawab, selalu ada alasan untuk berkelit. Selalu ada alasan jangan saya gitu. Dan yang ketiga, ketika dikasih koreksi, ketika perlu dikasih masukan, orang itu selalu membuat pembenaran-pembenaran terus. Bahwa dirinya begini karena begini, dirinya lah yang benar, orang lain yang salah. Nah, kira-kira teman-teman, ada bayangan nggak orang seperti ini itu seperti apa? Atau mungkin mengenal dekat dengan orang yang kayaknya si Anu udah kena yang level 1 nih, hobi banget ngelakuin blame, excuse, justify. Ada yang mau tulis di kolom chat? Kira-kira dampaknya apa nih kalau orang seperti ini? Justify itu ngeyel ya. Kurang lebihnya justify itu ngeyel itu sebenarnya responnya Mbak Mama Feeling. Tapi justify itu artinya ketika dia dikasih koreksi, dia itu selalu membenarkan dirinya terus. Itu namanya justify. Jadi saya begini karena saya merasa benar, tindakan saya selalu benar, pikiran saya benar, respon saya benar menurut versi dia. Itu justify. Nah, kalau bentuknya kayak ngeyel itu probably. Tapi bisa jadi dia nggak ngeyel, dia nggak ngeyel itu kan wow gitu. Bisa jadi dia cuman nggak ngerespon orangnya, tapi dia tetap merasa dirinya paling benar gitu. Nah, itu namanya justify. Orang menjadi lelah, orang lain jadi lelah. Betul. Merasa dirinya paling benar. Toxic friendship. Nah, ini yang benar nih. Ini kan jadi toxic ya teman-teman kalau punya orang nggak begini. Denial, yes, betul. Jadi denial itu adalah menyangkal. Tapi denial itu lebih kepada menyangkal. Menyangkal itu misalnya gini, uh, dia sebenarnya punya masalah. Tapi dia menyangkal bahwa enggak, aku baik-baik aja, aku nggak ada masalah sama dia. Padahal hidupnya bermasalah sama orang itu. Tapi dia merasa selalu nggak bermasalah. Nah, itu denial. Kalau justify itu lebih tepatnya lebih ke selalu membenarkan dirinya terus. Kurang lebih gitu. Kalau denial itu dia menyangkal bahwa uh, saya kok merasa hubungan saya sama suami nggak baik apa baik-baik saja. Dia menyangkal bahwa ada sesuatu, tapi sebenarnya suaminya bilang enggak lah, rumah tangga gue berantakan gini-gini gitu. Nah, dia menyangkal bahwa masalah itu exist dan apalagi kalau dia menyangkal masalah itu datang karena dirinya gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi toxic friendship teman-teman? Nah, nanti kita bahas ya, Mama Feeling ya. Kita bahas sedikit nanti itu. Justify itu jadi keras kepala ya. Betul banget. Betul banget. Ya, jadi kalau Anda punya teman kayak gini kan nyebelin ya. Toxic banget kan ya. Oke, lanjut coach. Siap ya. Nah, kita lanjut dulu kepada yang nomor 2 ya. Waduh, terima kasih banget nih aktif. Saya suka nih teman-teman. Thank you ya aktifnya. Malah justru nanti kita bisa langsung tanya jawab. Yang level kedua adalah kalau ada orang-orang kayak begini tidak segera dibenahi, tidak segera dalam posisi sadar bahwa itu kebiasaan buruk, maka akan berujung kepada level kedua yang efeknya lebih bahaya. Orang yang kalau sudah punya, ini yang pertama ini masih kita sebut level rejection. Masih selalu menolak, menolak gitu. Begitu dia mungkin sudah menerima atau sudah berada di atasnya bahwa ya udahlah gitu. Nah, itu hati-hati ya. Karena ada orang menyebutnya itu adalah sudah nerima, padahal bukan nerima itu. Bisa jadi dia sudah hopeless atau sudah mulai pasrah. Nah, ini yang kita sebut nanti adalah level distraction. Ketika sudah dalam posisi pasrah atau sudah mulai masa bodoh gitu ya. Nanti biasanya ada 4 ciri yang muncul dari orangnya. Kalau tadi rejection itu ada 3 ciri. Kalau nggak blame, justify, ya masih ingat sama excuse. Kalau distraction itu ada 4 ciri. Yang pertama, sering mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya. Contoh, dia bilang gini, alah, aku mah apa tuh? Aku mah nggak punya privilege. Aku mah bukan siapa-siapa. Aku mah cuma kaleng rengginang. Aku mah cuma butiran debu gitu. Ya, saya kan ini Pak, bukan orang hebat. Saya kan cuma tukang sayur. Saya kan ini. Nah, itu hati-hati tuh. Itu tanda-tanda seperti kayak nerimo, tapi nerimonya dalam konteks yang negatif gitu, bukan nerimo yang sebenarnya. Ada orang-orang yang merasa ya udahlah aku terima apa adanya diriku, tapi sebenarnya dia jengkel gitu. Nah, ini nggak bagus karena nanti ujung-ujungnya Anda akan mulai disrespect dengan diri Anda sendiri. Nah, ini ciri-ciri yang kedua ketika orang yang sudah mulai distraction, dia akan mulai menghancurkan dirinya dari dalam. Yang paling sering adalah mengatakan hal buruk tentang dirinya sendiri. Aku mah nggak kayak dia, aku mah ini, aku mah ini, aku mah ini gitu. Jadi self respectnya terhadap diri sendiri sudah mulai hilang. Nah, yang kedua yang sering dilakukan adalah
Orang yang kalau sudah waduh kok kadang saya begitu ya. Nah, hati-hati karena setiap lagi-lagi setiap manusia itu diciptakan Tuhan itu sempurna. Kitalah yang membuat dan menjudge diri kita tidak sempurna. Tuhan itu menciptakan kita sempurna. Apapun kondisi Anda, apapun berangkatnya Anda dari mana, ada yang mungkin merasa, saya kan bukan Rafathar. Enak dong jadi Rafathar gitu. Belum tentu enak jadi Rafathar, saudara-saudaraku. Kita nggak tahu karena kita tidak sedang berada dalam hidup dia. Ya, enak dong jadi Raffi Ahmad. Kita tidak tahu apakah hidup dia lebih enak. Maka kadang-kadang orang yang selalu membandingkan sama orang lain, membuat merasa dirinya dia lebih baik, itu sudah mulai kena level 2 tuh. Ya, dia selalu dirinya tuh dibandingkan sama orang lain dan selalu dia yang rendah. Nanti ujung-ujungnya nih, dia akan melakukan yang namanya physical abuse. Apa itu Mas Andra physical abuse? Yang paling gampang adalah ngerokok. Nih, mohon maaf bagi kaum merokok, saya sindir terang-terangan. Bagi Anda yang merokok, dan saya pernah melakukan sebuah riset, orang yang merokok itu karena rata-rata biasanya pengen mencari ketenangan dari zat yang ada dalam rokok. Artinya merokok itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi ada semacam sensasi yang dia ingin dapetin ketika orang lagi stres. Makanya perhatikan orang kalau merokok biasanya itu karena dia ingin mencari satu, inspirasi, kedua, ketenangan, ada sesuatu yang dia inginkan untuk hadir. Biasanya dilepaskan dengan merokok. Nah itu hati-hati, itu sudah mulai physical abuse atau sudah mulai mengandung ketergantungan. Sehingga kalau dalam konteks yang lebih sederhana, orang yang minimal merokok tadi itu sebenarnya sudah menggantungkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangannya di rokok. Yang padahal belum tentu dia butuh itu. Karena banyak orang bisa punya power dalam dirinya sendiri untuk membuat sensasi apapun yang terjadi di rokok tanpa menggunakan rokok. Nah, ini yang perlu kita sadari karena ada orang-orang yang bilang, gue lagi stres bro, banyak pikiran. Itu biasanya ngerokok. Nah, lebih tinggi lagi, saya bahkan sudah mulai mengcoaching banyak orang yang sudah mulai menyiksa dirinya dengan cara menggunakan narkoba. Kenapa saya menyiksa? Ya karena narkoba itu kan distraction. Tapi banyak orang bilang gini, aduh gue pengen happy deh gitu. Ada orang menggunakan narkoba karena pengen happy teman-teman. Karena banyak masalah rumit dalam hidupnya. Dan saya sudah melakukan sebuah proses penelitian, termasuk saya mengcoaching beberapa orang. Rata-rata pengguna narkoba itu bukan hanya karena orang-orang yang sebenarnya hidupnya lurus, baik-baik aja, terus pakai narkoba. Rata-rata orang yang pakai narkoba karena pengen lari dari masalahnya. Karena rumit dengan hidupnya, karena punya masalah, di rumah dia suntuk, di pekerjaan dia suntuk, banyak masalah, dan akhirnya terlibat dengan teman-teman yang ngasih happiness sesaat, ngasih kebahagiaan. Udahlah bro, kita mah santai aja. Udah masalah nggak usah dipikirin. Nih minum nih, enak nih pil ekstasi. Enak nih kita pakai. Yang penting kita seneng-seneng aja coy. Seneng dia akhirnya. Kenapa? Karena ada sensasi kebahagiaan. Padahal itu sejatinya dia lagi lari dan pengen keluar dari masalah yang dihadapi. Maka orang-orang yang akhirnya lari ke narkoba, lari ke hal-hal yang sifatnya minum-minuman keras, itu rata-rata adalah orang yang punya masalah dan stres dengan masalahnya. Karena kalau orang yang punya tujuan, hidupnya lurus, sudah excited dengan apa yang mau dia kasih, apalagi ketika hidupnya sudah nggak mikirin dirinya sendiri, sudah mikir berbagi, itu relatif jarang untuk menyentuh hal-hal kayak gitu karena dia nggak butuh. Nah ini hati-hati ya teman-teman kalau nemuin orang-orang kayak gini. Saya udah banyak mengcoaching orang-orang yang hampir bunuh diri bahkan. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah mulai sering ngerusak. Ya, marah-marah banting HP, padahal cicilan belum lunas. Ya, marah-marah semuanya dipecahin gitu. Nah, ini hati-hati kalau dia sudah mulai melakukan proses banting sesuatu, nabrakin sesuatu, ngerusak sesuatu, ini sudah mulai masuk di level distraction. Yang terakhir nih, ciri yang terakhir dalam self distraction adalah mulai nyalahin Tuhan. Nah, kalau tadi level rejection, ya level rejection itu kalau nggak nyalain orang, kemudian excuse, selalu cari alasan kalau dimintain untuk tanggung jawab, dan yang ketiga justifikasi, selalu membenarkan dirinya terus. Itu level satu tuh. Level lebih tinggi lagi adalah udah mulai nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku begini terus Tuhan? Nah, hati-hati dengan pertanyaan itu teman-teman, karena kita seperti sedang
mengatur Tuhan tentang hidup kita, kita merasa bahwa hidup kita akan lebih baik kalau seperti orang lain gitu. Yang kedua, mulai udahlah bodo amat ngerokok. Biasanya tuh orang ngerokok tuh orang stres. Ya, coba lihat orang-orang yang hidupnya happy, nggak ini, rokok tidak lagi menjadi penting. Terus yang pakai narkoba itu karena pengen lari dari masalah. Tanya orang yang pakai narkoba, lu hidup lu bermasalah nggak? Kalau nggak bermasalah sama keluarga bahagia, kerjaannya bagus, dia nggak punya alasan untuk pakai narkoba. Gitu. Terus kemudian bentak-bentak, mukul-mukul, bahkan menyalahkan diri sendiri. Ada orang-orang yang saya coaching sekarang karena dia menyalahkan diri sendiri terus karena kematian ibunya. Ya, dan itu membuat dirinya jadi merasa tidak berharga, membuat dirinya jadi merasa nggak penting, dan merasa bahwa aku ini penyebab dari semua itu. Nah, ini sudah distraction nih. Ini adalah level kedua yang membuat orang tidak berdaya. Nah, teman-teman sekalian saya ngomong ini sekalian refleks ya, refleksi gitu ya. Apakah ada part-part ini yang itu ada dalam diri saya? Dan itu perlu hati-hati kalau kita terjadi. Lanjut ya. Nanti silakan komentar di kolom chat ya kalau teman-teman ngerasa ada hal-hal yang waduh, ini kayaknya terjadi nih gitu. Kalau menyalahkan godaan setan yang sudah menggoda sirinya, ada saya kurang paham nih. Kalau menyalahkan godaan setan yang sudah menggoda dirinya, ada sehingga terjerumus. Konteksnya apa ya, Mbak? Aku kurang paham ya. Nanti coba diperjelas lagi. Nah, sekarang kita lanjut dulu yang ketiga ya, teman-teman. Yang ketiga ini itu yang disebut dengan aggression. Nah, aggression itu sudah lebih tinggi lagi. Karena kalau distraction tadi levelnya masih tentang dirinya, kalau aggression sudah berdampak kepada orang lain. Kata Mas Rifki, insya Allah nggak mengalami distraction 4 tersebut karena sering evaluasi diri. Nah, ini top nih. Orang-orang yang akhirnya sering melakukan evaluasi diri, kenapa tidak terjadi yang level 2? Karena level satunya pun dia udah nggak terjadi. Biasanya level 2 itu adalah orang yang dimulai dari level 1. Tapi kalau yang level distraction-nya udah enggak, itu karena level satunya pun dia nggak sibuk nyalain orang, tapi dia evaluasi diri. Contohnya Mas Rifki ini, keren. Ya, nah ini yang level 3 ya teman-teman. Ini kenapa saya sampaikan dulu? Karena saya hanya ingin memberikan gambaran spektrum dari yang namanya ketidakberdayaan. Dari yang mulai spektrumnya dengan dampak terkecil sampai dampak terbesar. Ya. Nah yang ketiga tuh aggression, ada empat ciri juga. Kalau aggression itu yang pertama adalah sudah mulai mengatakan hal buruk tentang orang lain, menyinggung orang lain, frontal kepada orang lain, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Biasanya kalimat-kalimat kata-kata kasar udah mulai muncul nih. Suaminya sendiri dikatain, istrinya sendiri dikatain, bahkan presiden kita dihina, gitu ya. Si ini dihina, pejabat ini dihina, tapi bukan lagi mengkritik, levelnya menghina. Nabi kita direndahkan. Sudah mulai secara verbal mengucapkan hal yang kotor. Kata-kata kebun binatang. Nah, itu udah mulai level ini, itu tanda dia udah mulai hopeless sebenarnya. Maka kalau ada orang yang sering berkata kasar, itu tanda di dalamnya sebenarnya rapuh, teman-teman. Ada kemarahan yang begitu dalam karena dia tidak lagi punya kendali untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya respon alaminya adalah marah-marah. Dan marah-marahnya ini karena tidak dikendalikan oleh logika, ujung-ujungnya kalimat yang keluar tidak difilter. Akhirnya ngomongin hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah mulai main fisik. Masih ingat nggak sekarang yang lagi heboh? Nah, seorang pria yang namanya Tremor itu. Saya nggak mau nyebut nama aslinya ya. Yang ada kata mormornya itu. Yang sekarang ini heboh dengan selebgram. KDRT. Ayo, ada yang tahu kah itu? Ada yang ikuti teman-teman? Tahu, betul. Yes, itu KDRT itu salah satu ciri orang ini sudah powerless. Saya ambil contoh ya, kenapa kok KDRT itu disebut powerless. Misalnya, ini kan ceritanya kejadian yang kita nggak ngomongin tentang satu kasus ya. KDRT itu adalah ketika ada satu pihak yang akhirnya memilih untuk memukul, betul ya? Pihak lain menyerang pihak lain, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan komunikasi, tidak lagi ada dalam dirinya. Kepalanya itu sudah tidak dipenuhi dengan solusi.
Dia sudah jengah, sudah capek, sudah di titik tertentu, sampai akhirnya melakukan tindakan pemukulan. Nah, berarti itu sebenarnya respon alami, orang ini sudah mulai kehilangan kendali terhadap masalah yang dihadapi. Kalau dia masih punya kendali, dia akan menggunakan cara-cara yang lebih persuasif. Betul nggak? Tapi kalau kemudian dia sudah sampai pemukulan, itu tanda respon reflektif. Bukan respon yang itu menggunakan logika. Nah, itu tanda-tanda orang-orang itu sudah mulai kehilangan sejatinya kendali terhadap masalahnya. Jadi guru saya tetap optimis, tapi agak down begitu tahu anak saya gagal dalam kuliah dan harus pindah PT, perguruan tinggi. Pak Kusmin, nanti kita akan bahas ini ya. Jadi bagaimana supaya kita tetap optimis, berlanjut terus ya. Terima kasih Pak Kusmin sudah cerita tentang hal ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah sudah mulai melarang atau membatasi hak orang lain. Nanti nggak boleh begitu. Nanti gini. Biasanya contoh-contohnya adalah kalau suami istri urusan duit. Nanti mulai itu nggak boleh pakai uang ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi sudah mulai ngelarang-larang orang, ya membatasi hak orang. Sama anak udah mulai diancam, nggak boleh nonton TV, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Lebih banyak ngancemnya daripada ngobrolnya. Lebih banyak ngancemnya daripada ngasih pengertian. Lebih banyak membatasi. Nanti papa cabut ininya, nanti mama ambil ininya, nanti papa nggak kasih ini gitu. Nah itu hati-hati tuh. Itu tanda-tanda orang-orang yang sebenarnya sudah mulai kehilangan cara untuk menyelesaikan dengan cara yang lebih baik. Dia mulai menggunakan powernya. Dia mulai menggunakan sikap represifnya untuk menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, bahkan sampai rela melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa sampai membunuh, ya teman-teman bisa lihat ada orang yang depresi dengan orang tuanya dibunuh gitu. Padahal sebenarnya ada cara untuk melakukan proses diskusi. Nah, atau misalnya ketahuan istrinya selingkuh, ya, terus kemudian pengen dibunuh gitu, atau tidak dibelikan motor, rumahnya dibakar, ibunya dibunuh gitu. Nah, itu saya miris sebenarnya, tapi itu kenyataan bukan kejadian itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang sudah mulai nekat dalam tanda kutip. Nah, ini berarti sudah lebih bahaya. Levelnya sudah di aggression. Nah, saya langsung ke terakhir dulu ya, level tertinggi adalah termination. Akhirnya orang itu sudah begitu stresnya, begitu depresinya, tidak lagi dia bisa dalam tanda kutip menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, nalarnya udah mulai nggak jalan, ujung-ujungnya udahlah buat apa hidup. Nah ini hati-hati nih, karena ternyata urusan bunuh diri ini mungkin saya percaya, sangat percaya, orang yang sekarang ikut Zoom ini nggak nyampe di level ini, karena nggak banyak orang yang masih mau ikut gue pula, masih mau mengisi isi kepalanya. Ini berarti orang-orang ini jelas nggak mungkin ada di level 4. Tapi kenapa saya perlu ceritakan ini? Karena saya pengen mengajak Anda untuk peka terhadap sekitar Anda. Peka terhadap kiri kanan Anda. Karena banyak sekali orang-orang yang bisa jadi sudah mau mendekati di level 4 ini. Kenapa saya ceritakan ini? Saya kasih case sedikit ya. Ini data menunjukkan bahwa dari WHO di tahun 2010 itu terjadi 5.000 kasus bunuh diri, yang itu tiap 2 tahun sekali naik 100%. Sampai tahun ini, naik terus. Dan bahkan di dunia ini, di 172 negara, terjadi kurang lebih 1 bunuh diri dalam setiap 40 detik. Ini bukan angka yang kecil dan nggak sepele. Mungkin kita nggak melihat di kiri kanan kita. Karena bisa jadi kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang suportif, dan environment-nya bagus. Tapi di luar sana, saya sendiri sudah berinteraksi dengan banyak orang-orang yang butuh bantuan, sampai dia tuh udah nekat mau bunuh diri itu banyak banget. Nah ini saya mengambil contoh ya, bahwa bunuh diri itu bukan hanya terjadi di kaum dewasa, bahkan sampai di level anak-anak sekarang. Sekarang ini ada 2 fenomena yang terjadi di anak-anak, yang mungkin teman-teman tahu, itu yang dulunya itu adalah masalah orang dewasa. Tahu nggak yang pertama apa? Diabetes. Tahukah bahwa kemarin baru saja dibahas, anak-anak muda, khususnya malah justru anak umur 5 sampai 8 tahun, itu yang kena penyakit diabetes banyak banget. Gara-gara minuman kekinian, gara-gara frozen food, gara-gara nggak pernah lagi ke healthy food, semuanya akhirnya gula terlalu tinggi,
anak kecil bisa kena diabetes. Tahu ya tentu tentang itu ya. Yang dulu itu biasanya dialami oleh orang dewasa. Maka ini sudah taraf berbahaya. Yang kedua, anak kecil sekarang udah bisa bunuh diri. Nih buktinya. Yang pertama ini kejadian di anak umur 13 tahun. Gantung diri karena putus sama pacarnya. Ya, maka kita perlu melek nih teman-teman lihat kasus-kasus kayak begini bahwa ini bisa jadi ada di sekitar kita. Ini yang kedua, umur 10 tahun di Bengkulu pengen bunuh diri, manjat tower karena ada masalah sama temannya. Ini kan masalah-masalah yang buat kita dianggap sepele ya, tapi banyak orang sudah mulai kehilangan kendali terhadap masalahnya. Sudah mulai powerless, sudah mulai tidak berdaya, sehingga bunuh diri itu menjadi salah satu solusi. Ini yang ketiga. 4 SD, bunuh diri karena nilai ujiannya buruk. Can you imagine that? Ya, apakah ini mau kita biarkan, teman-teman? Apakah generasi depan ini, kalau bahasanya Renal Kasali itu adalah generasi Z, itu generasi strawberry. Ini bukan bahasa saya ya. Kenapa disebut strawberry? Karena lembek. Generasi yang gampang baper, generasi yang mudah menyerah, generasi yang dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, gitu ya. Dikit-dikit sensitif gitu, dikit-dikit baper, dikit-dikit emosi gitu. Nah itu mungkin teman-teman relate, tolong cerita di kolom chat ya, supaya saya bisa bisa menggali lebih dalam dari teman-teman. Apakah teman-teman menemukan orang-orang yang relate dengan itu? Jadi generasi yang sumbunya pendek banget sekarang ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung dan sebagainya. Kenapa sekarang kasus bulian tinggi, nyinyir tinggi, julid tinggi, apalagi kalau di sosial media tuh ada istilah haters, ada istilah yang namanya kata-kata yang itu, aduh nyakitin banget, dan bahkan banyak banyak artis meninggal bunuh diri itu gara-gara nggak tahan dengan komen. Itu kan menurut saya ini udah dunia tuh sudah, aduh apa yang terjadi dengan dunia ya? Ini contoh berikutnya, ada siswi SMP bunuh diri karena tidak dibelikan motor. Aduh, ini sayang banget. Nah, ini yang kita sebut ketidakberdayaan. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada uh, apa yang perlu kita lakukan. Yang tadi barusan saya bahas itu adalah yang pertama, kenapa ketidakberdayaan itu bisa terjadi dan ciri-ciri orang tidak berdaya itu seperti apa sampai di level ini. Nah, kita nih, khususnya saya, Pak Kusmin, adalah orang-orang yang punya tanggung jawab moral, Pak, untuk memberdayakan kembali generasi ke depan, untuk meningkatkan lagi kemampuan mereka supaya mereka menjadi orang yang powerful, bukan powerless. Untuk membuat orang-orang ini bukan hopeless alias putus asa, tapi menjadi hopeful, orang yang penuh harapan. Nah, ciri-ciri orang tidak berdaya ini biasanya adalah dimulai dengan kehilangan harapan. Nah, saya mau cerita sedikit kenapa saya ngomong tentang harapan, karena harapan itu adalah salah satu yang saya observasi, bahkan saya buat buku tentang harapan. Nanti teman-teman kalau mau bisa cek di Instagram saya, itu bisa lihat tuh nanti di situ tentang harapan gitu. Nah, saya mau definisikan dulu tentang harapan ini. Saya mengambil dari literatur rujukan dari Saint J. Lopez. Karena ini ada risetnya, teman-teman. Jadi ini bukan hanya cuma tentang spiritual ya, tapi ada risetnya. Harapan itu adalah keyakinan akan masa depan yang lebih baik dari saat ini. Ya, di mana seseorang bersamaan itu juga merasa berdaya untuk bisa mewujudkannya dengan mengantisipasi segala kemungkinan. Sebagai sebagian orang, harapan itu dianggap sebagai hal yang abstrak. Bahkan orang ada yang takut berharap karena takut kecewa. Nah, hari ini kita akan coba untuk patahkan sudut pandang itu. Bagaimana justru harapan itu bisa memberikan kita kekuatan. Asal tahu definisi harapan yang tepat. Nah, ini harapan itu sebenarnya punya struktur, punya alur, tidak abstrak, tidak tidak banyak orang harapan itu kayak apa sih Mas Andra? Nah, sekarang kita coba untuk definisikan dari kacamata jurnal ya. Nah, ini saya mengambil dari yang waktu itu saya riset dari Snyder. Jadi Snyder ini adalah orang yang membuat rumusan tentang psikologi of hope. Nah, dan dia membuat 3 pilar utama. Nah, misalnya kalau tadi teman-teman tahu sukses mulia itu ada 3 pilar utamanya, expert, aset, epos, gitu ya, yang sudah belajar. Nah, nanti mungkin bersama Mas Nizar, bersama teman-teman yang lain yang di Steven atau yang di komunitas sukses mulia, pasti tahu tuh bahwa
Sukses mulia itu ada 3 pilarnya, expert, aset, epos. Nah, kalau di Hope itu juga ada 3 pilar tuh. Yang pertama adalah goal directed thinking, yang kedua agency thinking, yang ketiga pathways thinking. Maksudnya gimana Mas Andra? Saya jelaskan sederhananya. Goal directed thinking itu adalah orang yang punya harapan, itu syarat pertama dia selalu pikirannya bertumpu kepada tujuan. Jadi pikirannya itu selalu didirect oleh sesuatu yang menjadi goalnya dia. Nah, orang yang punya goal, orang yang selalu didirect dengan tujuan, itu biasanya hidupnya jadi punya harapan. Dia nggak miring kemana-mana tuh. Makanya orang yang hidup tanpa tujuan, yang ngalir, itu hati-hati. Karena ada persepsi yang mengatakan segini, hidup mah nggak usah ngoyo, hidup itu ngalir aja. Itu hati-hati loh teman-teman. Karena kalau kita tidak mempersepsikan itu dengan kacamata yang baik, kita hidup jadi nggak punya arah. Kalau kita hidup ngalir, mau nggak kita ngalir seperti yang kuning-kuning di sungai itu? Yang arah hidupnya sangat ditentukan oleh arus. Kalau saya nggak mau, saya pengen hidup saya itu ditentukan oleh diri saya sendiri dengan tujuan yang saya ciptakan. Saya nggak mau hidup saya diarahkan oleh orang lain terserah mau kemana. This is my life. Tolong ditulis komen ya, setuju nggak dengan itu teman-teman? Karena ada orang-orang yang hidupnya tuh bahkan tidak menentukan sendiri untuk dirinya. Hidupnya ditentukan oleh orang lain gitu. Di Lampung lagi marak anak bunuh diri, tuh kan? Nah, 1 bulan terakhir. Setuju kata Mbak Diana dan Miss Dewi. Thank you. Nah, artinya apa? Kalau saya sih memilih menolak kalau hidup saya ditentukan orang lain. Saya akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup saya sendiri. Maka saya harus punya goal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya selalu cara berpikir untuk jalannya. Jadi orang yang punya hope itu, pilar keduanya adalah punya pathways. Tahu pathways? Pathways itu artinya alternatif cara. Jadi di kepalanya tuh nggak stuck cuma dengan satu cara. Dia tuh di kepalanya tuh muncul berbagai alternatif. Oh, untuk mencapai tujuan itu aku bisa lewat jalan kiri, tengah, atau kanan. Nah, sedangkan orang-orang yang nggak punya harapan, itu biasanya nggak nemuin jalan sama sekali. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam, mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena ini cuman highlight doang. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa deep down lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah agency thinking. Apa tuh agency thinking? Orang-orang yang merasa berdaya dengan dirinya dan selalu punya self esteem yang kuat tentang dirinya. Jadi agency thinking itu adalah kemampuan untuk berpikir bahwa aku worth it, aku layak, aku siap, dan tidak merendahkan dirinya. Makanya tadi orang-orang yang tidak berdaya salah satunya adalah tidak merasa dirinya itu berharga. Nah, kata agency thinking itu maksudnya keberdayaan diri. Aku merasa bahwa aku berdaya, aku siap gitu. Ada orang-orang yang bahkan merasa untuk sukses pun dia nggak layak loh. Ada, saya nemuin orang kayak gitu. Contoh ya, saya pernah dalam satu kelas training, saya pernah tanya ke orang, Pak, apa sih Pak yang Bapak inginkan dalam hidup Bapak? Terus dia bilang, sederhana Mas, saya pengen punya rumah kontrakan. Oh ya? Kenapa? Ya karena selama ini saya numpang, saya pengen bisa ngontrak sendiri. Terus saya tanya, Pak, apakah itu yang Bapak benar-benar inginkan? Iya. Apakah Bapak betul itu yang Bapak inginkan? Iya. Kalau keinginan itu bayar atau enggak sih Pak? Enggak. Apakah Bapak membatasi keinginan Bapak di level itu? Sekarang kalau saya tanya nih Pak, kalau Bapak dikasih keinginan untuk bisa punya rumah sendiri tanpa ngontrak Pak, Bapak beli rumah sendiri, bukankah itu lebih baik Pak? Ah ya nggak mungkin Mas, saya ini kok bisa punya rumah sendiri, wong gaji saya pas-pasan. Nah itu ciri orang nggak punya agency thinking. Dia sudah membuat dirinya merasa nggak layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Padahal ketika kun fayakun, ketika kemudian Allah berkehendak itu lain urusan. Kita sendiri sudah membatasi bahwa keyakinan kita ya kita cuma pantasnya di situ doang. Nah itu sama saja kita sudah merendahkan Tuhan. Karena Tuhan ketika dia sudah mau memberikan ya kita nggak tahu dia akan bisa memberikan sebesar apa. Sepakat nggak teman-teman? Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi diri kita bahwa ya saya mah paling nggak mungkin Pak saya jadi CEO, nggak mungkin lah saya jadi presiden. Masih sering lihat orang kayak begitu. Kenapa? Saya tahu alasannya karena takut kecewa, takut ketinggian.
dan biasanya dibungkus dalam kalimat yang humility supaya nggak terlalu membumbung tinggi. Dan itu sering banget kejadian. Tapi sebenarnya di down inside dia sudah membatasi dirinya bahwa gue nggak layak. Nah, itu yang namanya agency thinking. So, kalau boleh disimpulkan teman-teman, berarti indikator harapan itu adalah ciri-cirinya ada tiga. Nah, ini sekaligus menjawab tentang solusi nih teman-teman untuk orang-orang yang tidak berdaya. Yang pertama, selalu punya keyakinan yang kuat akan masa depan. Keyakinan yang baik ya tentunya ya, bahwa Anda meyakini bukan hanya sekedar memahami atau mengetahui. Karena memahami, mengetahui dengan meyakini itu levelnya beda. Meyakini itu sudah lebih kuat. Bahwa saya apapun hancurnya hidup saya sekarang, bagaimanapun tadi dalam ketika refleksi nilai saya rendah, saya meyakini, bahkan tadi ada yang nulis tiga kan kalau nggak salah, tadi ada Mas Nizar kalau nggak salah, nulis tiga di satu aspek gitu. Tapi ketika saya meyakini bahwa itu akan berubah dan akan lebih baik, maka kira-kira kita punya energi nggak untuk melakukan perubahan itu? Yes, mulai dari dengan meyakini dulu bahwa itu bisa dirubah. Nah, masalahnya banyak orang udah pesimis duluan. Sudah melihat bahwa itu nggak bisa dirubah, akhirnya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Hopeless. Yang kedua, dia bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Artinya, orang yang punya harapan itu bukan orang yang hidup dalam dunia mimpi. Banyak orang bilang, alah, nggak usah banyak berharap, lu mimpi lu. Enggak, orang yang justru malah punya harapan itu realistis. Ketika dia tahu dia punya goal, dia punya mimpi, dia tidak mematahkan mimpi itu, tapi dia malah mengatakan, mungkin nggak mudah, mungkin susah, tapi aku akan lakukan. Nah, dan di kepala dia itu udah kebayang, kalau lewat sini, jalan ini nggak akan mudah. Lewat sini nggak akan mudah. Lewat sini nggak akan mudah. But still, I will do it. Saya akan tetap lakukan. Nah, itu namanya ciri-ciri orang punya harapan. Jadi di kepala dia, pertama dia meyakini masa depannya, tapi yang kedua, dia juga cukup realistis untuk bisa mengantisipasi dan mengukur kekuatannya. Mungkin nggak ya gue ngelakuin ini? Nah, tapi yang ketiga harus ditutup dengan yang terakhir. Dia harus punya perasaan berdaya. Apa itu perasaan berdaya? Ketika dia merasa dirinya layak. Gitu. Sampai sini dulu teman-teman. Cukup follow. Ya, karena nanti saya akan ada waktu kurang lebih 20 menit terakhir. Saya akan banyak tanya jawab ya. Maka saya mau langsung saja lompat kepada ini. Apa sih 3 langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa berdaya, tapi mulai dulu dengan tolong bedakan antara harapan dengan dua istilah lain. Harapan itu berbeda dengan optimis, harapan itu berbeda dengan wish. Wish itu artinya berangan-angan. Ya, banyak orang menggunakan kata harapan, padahal sebenarnya itu berangan-angan. Supaya lebih mudah, saya pakai indikator yang 3 tadi. Ya, harapan tadi indikatornya 3 kan? Yang pertama, dia meyakini masa depan. Ya, yang kedua, dia mengantisipasi segala kemungkinan. Yang ketiga, dia merasa berdaya. Nah, bedanya dengan optimis apa? Optimis itu dia yakin akan masa depan, tapi belum tentu dia mampu yang dua ini. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Saya optimis bahwa presiden kita yang baru akan membawa Indonesia lebih baik ke depan. Itu optimis. Itu namanya saya meyakini masa depan. Dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran, misalnya begitu ya. Ini kalau konteks saya nih, saya optimis bahwa presiden kita yang baru ini akan membawa Indonesia lebih baik. Tapi pertanyaannya, saya bisa nggak mengantisipasi segala kemungkinan buruk? Nggak bisa, saya nggak punya kewenangan itu. Saya nggak punya kendali atas itu. Saya bisa berdaya nggak? Mampu nggak untuk mewujudkan optimisme saya? Nggak bisa. Saya cuma sekedar yakin bahwa presiden kita yang baru itu akan lebih baik. Itu namanya optimisme. Saya akan yakin bahwa perang Palestina dan seterusnya itu nanti akan berakhir dengan baik. Hanya keyakinan saja, tapi saya nggak punya kemampuan untuk mengubah itu, dan saya nggak bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Itu namanya optimis. Nah, itu supaya teman-teman kebayang bedanya dengan hope. Maka hope itu selalu dari dalam. Optimis itu melihat keluar. Nah, sedangkan kalau wish, malah ketiganya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena wish itu lebih kepada satu, dia bahkan nggak meyakini akan masa depan, dia cuman punya ekspektasi terhadap masa depan. Beda loh.
meyakini sama punya keinginan, ya coba hidupku kayak Mas Nizar, sukses, hebat, pengen deh kayak dia. Ya itu namanya berangan-angan. Tapi kalau aku yakin suatu saat nanti aku pengen hidupnya kayak Mas Nizar, aku pengen lebih dari dia, dan aku yakin aku bisa. Itu beda loh nanti. Reaksi tubuhnya tuh beda. Nah, orang yang punya angan-angan nggak akan punya cara. Dia nggak akan bisa mengantisipasi apa ya cara yang bisa untuk membuat saya ke sana. Dia cuma pengen doang dan bahkan tidak merasa dirinya berdaya. Nah, maka terakhir nih sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ngobrol karena saya diminta panitia untuk ada sesi tanya jawab. Nah, ini 3 step yang teman-teman bisa lakukan untuk melakukan yang namanya self coaching. Self coaching itu maksudnya apa? Sering ajukan 3 pertanyaan ini untuk membantu teman-teman supaya lebih berdaya. Ya, kalau teman-teman terbiasa mengajukan 3 pertanyaan ini, insya Allah kita akan terhindar dari 4 level ketidakberdayaan tadi. Dan kalau saran saya, kalau ini saya lakukan malah rutin, itu jadi refleksi saya seminggu sekali. Ketika seminggu sekali itu saya duduk, saya tanyakan 3 pertanyaan ini ke dalam diri saya sendiri. Ini namanya self coaching. Yang pertama, what do you really want? What do I really want? What I want to achieve? Dan kenapa gue perlu untuk achieve that goal? Jadi apa yang kuinginkan dalam hidup ini, jangan berfokus kepada apa yang sudah terjadi. Jangan berfokus kepada pertanyaan, ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Itu akan membuat Anda semakin nggak berdaya. Ganti pertanyaannya dengan apa yang kuinginkan di masa depan. Ya, yang kedua, tanyakan. Cek, cek, cek. Suara suara saya masih terdengar? Masih aman kah? Masih, Coach. Mohon feedbacknya, teman-teman. Masih bagus. Aman, aman. Aman. Sebentar ini audio saya bermasalah. Oke. Ada yang coba bersuara dulu sebentar? Cek. Oke. Thank you ya. Saya lanjut ya. Yang pertama, teman-teman, ini tipsnya sekali lagi ya. Kita nggak bisa explore terlalu banyak. Nanti kita dengan pertanyaan saja. Yang pertama, sering-sering nanyain sesuatu yang aku inginkan di masa depan, rather than daripada menanyakan apa yang tidak kuinginkan. Ya, ini akan membantu teman-teman punya harapan yang lebih baik di masa depan. Fokus on the future, fokus on the goal. Jangan fokus kepada kenapa ini terjadi, apa yang ku tidak inginkan. Itu akan membuat kepala kita tuh nggak punya gambaran tentang clear apa tujuan yang mau kita mau capai. Yang kedua, pertanyaan penting tadi itu adalah why-nya. Kenapa sih gue pengen itu? Bikin semacam self-motivation, cari sesuatu yang menggerakkan Anda, kenapa Anda ingin menginginkan itu. This is the first step untuk membantu Anda punya goal-directed thinking. Nomor 2, bagaimana supaya saya bisa mencapai sana? How do I get there? Ya, bagaimana saya bisa mencapai goal saya? Dan apa rencana plan B-nya? Sering tanyakan tentang rencana, gimana caranya, dibandingkan dengan pertanyaan, mengapa begitu? Gitu. Kata-kata mengapa, kenapa demikian, kenapa begitu, itu akan membuat kita jadi sering mengasihani diri sendiri, akan membuat kita jadi sering untuk self-pity namanya. Self-pity itu selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Nah, itu nggak bagus. Sering-sering malah bertanya dengan gimana ya caranya gitu. Seringlah tertarik dengan solusi. Nomor 2 ini tentang solusi. Nomor 1 tentang tujuan. Kalau nomor 1 kita udah terbiasa pertanyaannya tentang tujuan, kita nggak akan sibuk mempermasalahkan masa lalu. Kita jadi pribadi yang move on. Nomor 2 tentang solusi. Di kepala kita itu jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuk cari solusinya. Nah, nomor 3 itu tentang keberdayaan diri. Tentang apa yang kutakutkan, apa yang menghambatku, dan bagaimana cara saya bisa menaklukkan ketakutan itu. Nah, banyak orang itu masalahnya di mentalitinya, karena dia merasa nggak siap, takut ditertawakan, takut gagal. Itu berarti masalah mental. Kalau dia masih tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya maka nanti dia nggak akan menemukan jalan untuk punya harapan yang lebih baik di masa depan. Gitu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi dulu bagi teman-teman. Sebelum nanti saya closing, kita kembalikan dulu ke host untuk buka sesi tanya jawab. Silahkan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Andra, luar biasa. Menjadi semakin semangat kita pagi ini. Maaf ini saya berganti tools ya, berganti device karena sinyal kurang memadai juga. Oke, baik teman-teman. Untuk menyingkat waktu karena Mas Andra padat sekali jadwalnya, di sesi ini adalah sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman semua langsung raise hand atau berikan reaksi untuk memberikan question pertama nih. Siapa yang bisa mumpung Mas Andra masih punya sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan. Silakan teman-teman semua. Ada pertanyaan untuk Mas Andra? Tuh Pak Kusmin udah buka open mic. Iya, terima kasih Coach Nisar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Andra, saya selama ini tahun 2024 ini merasa bahwa hidup saya itu sudah merasa aman dan nyaman menurut saya, menurut aman. Sehingga berkaitan dengan profesi saya selaku guru, itu biasanya diberi peluang, diberi tawaran untuk menduduki jabatan-jabatan peran yang lain, misalkan menjadi kepala sekolah. Tetapi dalam hati yang paling dalam, saya merasakan bahwa saya merasa tidak mau dan tidak mampu, karena merasa bahwa saya sip-sip saja. Karena kami punya asumsi, kalau nanti misalkan menjadi kepala sekolah atau menjadi apa begitu, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, bagaimana hal ini mensikapi hati yang apa memang betul apa yang sudah saya lakukan, bahwa hati ini biar aman-aman saja. Dan kami juga berprinsip bahwa hidup itu ya memang harus tenang dan hidup itu juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pertanyaan Pak Kusmin ini pertanyaan mewakili banyak orang. Dan yang kedua, ini kalau saya mau jabarkan, Pak, jawabannya bisa lebih dari 1 jam. Tapi saya akan simplify ya, Pak. Simplify dulu. Yang pertama adalah mulai dengan jujur dulu sama diri sendiri. Sebenarnya peran-peran itu kita inginkan atau tidak. Ya, kita jangan bicara tentang tantangan atau masalah yang kita hadapi di masa depan dulu. Nah, karena tadi kalimatnya kan adalah takut jadi masalah di kemudian hari, karena yang sekarang ini lebih nyaman, lebih enak, gitu ya. Maka munculkan dulu satu pertanyaan yang paling basic dulu. Sebenarnya jadi kepala sekolah, ini kita ambil contoh saja kepala sekolah ya, Pak. Contoh aja. Iya, iya. Itu memang betul-betul Bapak inginkan atau tidak? Atau jangan-jangan kata kenyamanan tadi itu sebagai pelarian hanya karena gara-gara kita tadi merasa tidak mampu saja untuk menjadi kepala sekolah, sehingga berusaha untuk menghibur diri dengan mengatakan, wong saiki aku ya wis nyaman no. Gitu. Itu yang seringkali banyak orang akhirnya menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat untuk menghibur dirinya atas realita bahwa dia sebenarnya belum siap dan belum mampu. Padahal sebenarnya bisa jadi keinginannya ke sana gitu. Nah, yang kedua, kita juga perlu cek, emang kalau dijadiin kepala sekolah nanti nggak nyaman? Karena bisa jadi akan menemukan kenyamanan yang baru di sana. Cuman kita takut saja keluar dari zona nyaman yang sekarang. Gitu. Maka saya tidak menyarankan Bapak untuk, berarti Bapak harus jadi kepala sekolah. Bukan. Tapi kan pertanyaan Bapak tadi adalah, bagaimana saya menyikapi suasana hati ini, saya coba obrak-abrik dulu isinya. Gitu ya. Jadi yang pertama, pastikan dulu, kalau memang jadi kepala sekolah memang bukan passion Bapak, bukan keinginan Bapak, dan memang Bapak mau berkhidmat di bagian lain, jadi guru dan seterusnya, yang lebih banyak ketemu sama murid-murid, lebih senang di situ. Memang kalau alasannya karena itu, pertahankan Pak, berarti nggak ada yang salah dengan itu. Bapak cuma perlu mantapkan hatinya. Tapi kalau dari sekedar tadi pertanyaan Bapak itu, saya mendefinisikan, sebenarnya ada keinginan ke sana, ada rasa pengen untuk menjadi yang lebih tinggi, tapi ada kekhawatiran tentang diri sendiri. Ada kekhawatiran nanti kalau di sana nggak enak, nanti ada masalah, akunya belum siap. Jadi kalau kayak gitu, kalau memang kita mau ke sana, maka tetapin dulu goalnya. Saya memang mau jadi kepala sekolah. Yang kedua, mulai pikirkan apa masalah yang nanti akan muncul jadi kepala sekolah, dan satu-satu itu perlu kemudian dipikirkan caranya. Jadi dihadapi gitu Pak, bukan takut hindari, takut hindari.
itu nanti kita akan terjebak dengan namanya zona nyaman. Jadi lingkaran zona nyaman itu akan selalu membenarkan situasi hari ini lebih enak daripada nanti di masa depan. Nanti efeknya Pak, kita nggak akan terjadi namanya self growth. Self growth tuh gini teman-teman. Ini bukan hanya buat Pak Kusmin ya, tapi buat semua. Hati-hati dengan istilah hidupkan yang dicari nyaman. Hati-hati dengan istilah itu. Kalau kita hari ini merasa diri kita nyaman, terus kita padahal dikasih amanah lebih tinggi yang bisa jadi akan menemukan kenyamanan baru di sana, terus kita kemudian atas dasar rasa takut, atas dasar khawatir dengan masa depan, terus kita mengatakan, ya yang sekarang aja aku udah nyaman kok. Jangan-jangan itu bukan nyaman. Jangan-jangan kita cuma takut keluar dari zona nyaman dan memperbesar zona nyaman kita. Karena bisa jadi Pak, dengan menjadi kepala sekolah, Bapak mungkin punya manfaat yang lebih luas untuk banyak orang. Kebijakan yang Bapak berikan untuk sekolah akan lebih baik bagi banyak orang. Kesejahteraan Bapak mungkin akan lebih baik. Tapi bisa jadi Bapak juga akan menemukan ketidaknyamanan yang baru. Tapi semua hidup itu pasti ada unsur nyaman dan ketidaknyamanannya. Kayak contoh saya nih, saya tahun 2024 ini akhirnya memutuskan bikin lembaga saya sendiri, Pak. Namanya Asadaya. Dulu saya menginduk kepada konsultan yang itu membesarkan saya. Terus saya memberanikan diri untuk akhirnya membangun bisnis saya sendiri, membangun lembaga konsultan saya sendiri. Kalau dibilang nyaman, ya nyaman yang dulu, Pak. Tinggal duduk, diem, manis, dapat duit. Tapi kalau saya mau hidup saya naik, saya mau hidup saya meningkat, maka saya harus menerima ketidaknyamanan untuk mencapai posisi yang lebih baik lagi nantinya. Nah, semua proses hidup itu begitu, Pak. Hati-hati nanti ada orang yang mengatakan, udahlah, hidup itu ojo ngoyo, wes pokoknya diterima itu filosofi yang seringkali disalahartikan, akhirnya sebenarnya itu hanya menyerah saja, Pak. Hidup itu harus meningkat terus. Kalau perlu Pak Kusmin putuskan, saya mau jadi misalnya presiden gitu ya. Itu harus dikuatin dulu. Jangan sampai kita merasa wes urip ngene-ngene wae ya apik, Pak. Gitu. Jangan gitu. Ya, itu akan membantu kita untuk lebih objektif. Maka kesimpulannya ini kalau ngomong gini saya bisa panjang sebenarnya, Pak. Tapi singkatnya gini, Pak. Yang pertama Pak Kusmin tanyakan dulu apakah posisi kepala sekolah tadi betul-betul Bapak inginkan atau tidak. Ya. Kalau memang lebih karena tidak inginnya itu karena ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan itu, berarti sebenarnya bukan tidak pengen. Tapi sebenarnya cuman belum siap. Nah, belum siap itu berarti bisa dipersiapkan, asal kitanya mau. Nah, tapi kalau memang kitanya, loh memang arah saya nggak ke sana kok. Saya memang nggak pengen jadi kepala sekolah, bukan karena saya nggak siap, bukan karena saya takut. Tapi karena saya lebih suka dengan bagian ini karena ada tujuan lain. Nah, itu baru Bapak bertahan. Tapi kalau memang itu hanya gara-gara nanti saya takut ada masalah di kemudian hari, itu berarti tujuannya tetap ke sana, cuman Bapak perlu meningkatkan kapasitas diri. Jadi jangan turunkan goalnya, tapi tingkatkan kapasitas dirinya. Sehingga nanti Bapak akan lebih pede, merasa worth it untuk jadi kepala sekolah. Gitu mungkin Pak singkatnya. Ya. Terima kasih, Andra ya, luar biasa. Nanti di akhir saya akan kasih nomor telepon saya, teman-teman. Nanti kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol, dipersilahkan ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Itu mungkin Mbak Dewi, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Kusmin. Semoga dapat insight yang luar biasa Pak Kusmin. Ternyata memperbaiki kapasitas Pak Kusmin ya, biar kita menjadi worth it nih. Mas Andra ini masuk juga di saya ini. Saya semakin ingin nih bagaimana lebih memperbaiki kapasitas kita. Oke, baik teman-teman. Karena Mas Andra sudah memberi warning ke saya tadi pagi bahwa jam 7.25 harus sudah selesai nih. Karena Mas Andra sudah ditunggu nih di bandara, pesawatnya pagi ini. Jadi pertanyaannya mungkin satu aja cukup ya. Dan untuk lebih lanjutnya Mas Andra akan memberikan nomor telepon, nanti teman-teman semua bisa chat dan bisa konsultasi pribadi dengan Mas Andra. Luar biasa Mas Andra, semoga rezekinya luar biasa dengan banyak memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang semua. Oke, teman-teman semua, untuk hari ini luar biasa, saya sendiri pun dapat banyak sekali insight dan terus belajar, terus memberdayakan diri menjadi lebih baik, perbaiki kapasitas kita, jangan menurunkan goals kita.
Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada kata-kata Mas Andra sebelum kita akhiri sesi ini. Ya, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita pada hari ini. Tentunya ini pasti sangat singkat, tidak bisa semua kita sampaikan. Tapi sebagai penutup, ada kata-kata yang itu menjadi mantra saya dan mudah-mudahan ini juga menjadi mantra bagi teman-teman. Yang ini menjadi satu quotes dari harapan. Yang pertama adalah kalimatnya begini. Bekerja adalah cara kita menjalani hidup. Dan yang kedua, cinta adalah cara kita menikmati hidup. Yang ketiga, harapan adalah alasan mengapa kita hidup. Nah, teman-teman, pastikan hidup itu selalu punya harapan, jangan hidup ngalir, jangan menyerah sama keadaan, dan semoga tahun 2024 hingga penutupan nanti hidup teman-teman meningkat semuanya Amin. di Amin. semua Ya, aspeknya. amin. Ya. Dan Amin. seperti saya, ini nomor telepon saya. Kalau pengen nanti berkoneksi, berhubungan, ngobrol, feel free. Saya nggak punya admin khusus, saya akan selalu menjawab semua dengan tangan saya sendiri, gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa reach teman-teman lebih jauh lagi, karena tentunya kita nggak berharap selesai sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, kesempurnaan milik Tuhan, kekurangan milik saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andra. Semoga selamat sampai tujuan, dilancarkan semuanya. Oke, baik. Saya yang membersamain dari pagi sebagai host. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Dan akan kita lanjutkan seperti biasa setiap hari Minggu dengan selalu insight-insight yang positif. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya berterima kasih. Saya sebagai host, Miss Dewi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau Terima ada kasih, sesi Mas foto? Andra, Mas Assalamualaikum Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya banyak. boleh kalau mau Ya, foto, Mbak. foto Terima dulu. kasih Mas Andra. Saya dari Terima kasih. Bondowoso, Jawa Timur. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu. siapa yang berkenan open cam? Coach Nizar, terima kasih Coach Saya Nizar. berkenan, saya berkenan. Open mic. ayo. Ya, foto. Mas Andranya berangkat. Siap. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih Coach Nizar. Ini Terima jawaban kasih 45 tahun. semuanya. Banyak Mas Andra, hati-hati Ya, di Mas Andra. sukses selalu. Izin pamit ya, izin pamit. Terima kasih Ya, banyak. makasih. Ya, makasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Selamat sampai tujuan Waalaikumsalam. Anda. Terima kasih banyak. Oke, baik. Kita akan bertemu di next selanjutnya, di sesi selanjutnya. Keren. Terima kasih Miss Dewi. Iya, sama-sama Pak Yusmin. Sampai bertemu lagi. Ya. Terima kasih Miss Dewi, Coach Nizar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Kemudian. Mbak Mika tuh Bondowoso tuh rupanya. Ya, Bondowoso. Ke Bondowoso, Coach. Kami tunggu. Bondowoso Banyuwangi. Iya, siap. Kita tunggu undangannya. Oh, siap. Bismillah. Kita Lewatin akan Pak Kusmin. desain. Semua solver itu kumpul di Banyuwangi. Insya Allah. Amin. Bismillah. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ini jawaban saya selama hampir 45 tahun. Bahasanya yang kita cari adalah zona nyaman. Tidak mau bersedia menghadapi tantangan. Padahal saya IE. Kita sesama intuiting. Ya, Intuitif. siap. Intinya besar Sampai berjumpa seharusnya. di sesi yang lain. Semoga 2024 deh. Semua solver kumpul di Banyuwangi, insya Allah. Amin. Ya, hatur nuhun Ya, semuanya. sama-sama, Mbak. Baik, terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Sudah. Hah? Pindahin ke waiting room. Sudah ini. Masih ada. Ya, aku pindahin ke waiting room. Ya, ini nih, ampun saya sinyalnya. Tapi bagus tuh dari tadi nggak putus sih sebenarnya, paling patah-patah aja sedikit.
Di itu kalau pakai laptop ini kan laptop mungkin karena baterai udah mau